Assalamualaikum teman-teman, terima kasih atas kunjungannya ke ulasan Abi Heru Channel. Kali ini kita akan mengulas mengenai alat ukur yang biasa digunakan oleh teknisi elektronika ataupun listrik untuk mengukur hambatan, tegangan, dan juga arus listrik. Sehingga mereka bisa mengetahui berapa besarnya tegangan, arus, dan juga hambatan listrik. Itu karena di tangan mereka ada alat ukur yang disebut dengan multimeter. Nah, ini ya teman-teman, ini contoh multimeter digital. Kemudian satu lagi ada multimeter analog. Nah, kita akan bahas mengenai bagian-bagian terlebih dahulu dari alat ukur multimeter digital. Sama-sama dipakai untuk mengukur hambatan, arus, dan juga tegangan listrik. Tapi pada multimeter digital, ya kali ini memiliki bagian-bagian utama diantaranya adalah ada layar monitor yang nanti fungsinya untuk menunjukkan hasil pengukuran besaran listrik. Misalnya kita ingin mengukur tegangan, kemudian juga mengukur hambatan, dan juga mengukur arus ya. Kebetulan kalau yang ada di alat ukur multimeter digital ini, arus yang bisa diukur adalah arus AC ya teman-teman. Nah, sehingga hasilnya nanti akan ditunjukkan di layar monitor dengan angka digital. Sehingga kita tidak perlu melakukan perhitungan ulang untuk menentukan hasil pengukuran, tetapi langsung ditunjukkan dengan angka digital. Entah misalnya 100 ohm, 100 volt, 100 miliampere misalnya. Kemudian yang kedua, ini adalah angka-angka yang melingkar di switch selector ya. Nah, angka-angka ini menunjukkan adalah batas ukur dari besaran listrik yang akan kita ukur. Misalnya di alat ukur ini ada angka-angka yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik dari batas ukur rendah sampai tinggi. Kalau di sini maksimum sampai 600 volt, berarti kita bisa mengukur tegangan listrik DC. Kemudian yang di sebelah ini juga bisa sampai 600 volt AC. Kemudian untuk arus mulai dari di sini 20 miliampere, kemudian 200 miliampere sampai 10 miliampere. Ya ini ya teman-teman. Kemudian di batas ukur hambatan ini mulai dari yang terendah 200 ohm sampai 20 mega ohm. Sehingga maksimum alat ukur digital ini bisa mengukur hambatan atau resistor maksimum 20 mega, dan di atas 20 mega tentu sudah tidak mampu. Begitu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya ini ada switch selector yang bisa kita gunakan untuk memilih batas ukur pada besaran apa yang mau kita ukur. Tinggal digeser-geser seperti ini. Nah, bagian berikutnya ini ada hold dan light. Ya, untuk hold ini fungsinya adalah ketika kita melakukan pengukuran dan sudah mantap hasilnya, tinggal kita tekan hold sehingga tidak akan berubah-ubah lagi hasilnya, itu fungsinya. Kemudian untuk light ini akan menjadikan monitor ini menyala. Nah, seperti ini sehingga lebih terang. Ketika kita mengukur maka bisa lebih terang dan nanti akan bisa redup secara otomatis. Kemudian yang bagian berikutnya lagi adalah di sini ada lubang-lubang yang nanti kita akan hubungkan dengan kabel penghubung probe ya. Nih tinggal kita masukkan kom dengan warna kabel hitam dan yang ini dengan merah. Nah, siap untuk digunakan untuk mengukur ya. Ini kita contohkan misalnya mau mengukur berapa hambatan dari kabel ini. Awalnya tertunjuk angka 1, kemudian kita hubungkan. Nah, hasilnya
hambatannya adalah 00. Kalau sudah mantap baru kita tekan. Nah, seperti ini sudah nggak berubah-ubah lagi. Ini contoh saja ya teman-teman, untuk demonstrasi mengukur hambatan listrik. Nah, demikian ini untuk alat ukur yang digital. Jadi cukup mudah penggunaannya karena besaran yang kita ukur langsung bisa ditampilkan dalam layar monitor. Tapi di sini memang kekuatannya pada baterai untuk mencatu alat ukur ini yang dipasang di belakang sini 9 volt ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya berbeda dengan alat ukur multimeter analog. Dan ini secara visual sudah terlihat bahwa alat ukur multimeter analog ini bisa mengukur besarnya tegangan, hambatan, dan arus listrik tetapi menggunakan jarum penunjuk. Nah, bagian-bagiannya ini ada skala pengukuran. Yang paling atas, yang nolnya sebelah kanan, ini adalah untuk mengukur besarnya hambatan. Sehingga pertama kali kalau kita mau mengukur hambatan, kita gunakan ini bagian yang berikutnya, yaitu namanya zero adjust. Ya, untuk memposisikan, melakukan kalibrasi agar jarum penunjuk ini menuju ke angka 0 dengan jalan kita menghubungkan ya nanti probe COM dan probe plus ini yang warna putih, maaf, di sini dengan warna merah. Yang warna putih kita gunakan probe warna hitam dan yang merah di sini warna merah. Nah, untuk mengukur hambatan misalnya di sini kita gunakan mengukur hambatan, maka perlu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Ini kemudian kita atur ya agar jarum penunjuk ini menuju ke angka 0. Nah, itu. Nah, berikutnya di sini juga ada skala yang digunakan untuk mengukur tegangan dan juga arus listrik. Tetapi posisi 0-nya ada di sebelah kiri. Dan di sini diperlukan kalibrasi dengan memutar knob kecil yang ada di sini, teman-teman, agar posisi jarum pada posisi 0. Dengan menggunakan obeng kita bisa putar. Kemudian yang berikutnya ini tadi zero adjust untuk mengatur posisi 0 pada jarum penunjuk untuk mengukur hambatan. Dan di sini juga ada namanya switch selector ya untuk memilih besaran yang akan diukur, dan di sini ada batas ukurnya. Nah, untuk multimeter ini bisa mengukur baik DCMA yaitu arus DC, kemudian ada tegangan DC, ada tegangan AC, dan juga hambatan. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada COM dan plus, ini dihubungkan dengan probe. Kalau kita hubungkan dan kemudian pakai untuk mengukur. Nah, seperti ini. Dan ujungnya tinggal dihubungkan kepada atau ke bagian yang akan diukur, misalnya baterai, kemudian resistor, dan lain sebagainya. Nah, ini ya teman-teman, sehingga perbedaannya sudah sangat jelas untuk alat ukur multimeter analog ini. Untuk membaca hasil pengukurannya adalah dengan mengalihkan batas ukur ini dengan penunjukan jarum atau angka pada penunjukan jarum. Misalnya mengukur hambatan dan jarumnya menuju ke angka 10, maka hasilnya adalah ketika switch selector ini kita pilih ke 10K, maka hasilnya adalah 10K dikalikan 10 sehingga menjadi 100K gitu ya teman-teman. Nah, karena maksimum di sini sampai 2000K atau 1000K misalnya, maka ini maksimum dikalikan dengan 10K ini. Nah, begitu ya teman-teman, sehingga kerjanya memang 2 kali, yaitu dengan mengetahui secara teliti jarum penunjuk menunjuk angka berapa dan dikalikan dengan batas ukurnya. Ya, berbeda dengan yang digital ini yang angkanya langsung bisa tampil. Nah, itu ya teman-teman, alat ukur multimeter yang serbaguna yang banyak dipakai oleh para teknisi listrik ataupun elektronika dalam melakukan pekerjaan mereka. Semoga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang mungkin baru belajar elektronika atau listrik terkait dengan alat ukur yang digunakan. Semoga bisa
bermanfaat untuk teman-teman dan memberikan pemahaman teman-teman untuk belajar elektronika dasar menggunakan alat ukur multimeter, baik yang analog ataupun digital. Dan insya Allah bisa dijelaskan kembali atau ada ulasan-ulasan lagi, tips, trik, tutorial, dan lainnya di ulasan Abi Heru Channel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.